Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Yani. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Berikut penjelasannya. Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia sangat berperan penting dalam sistem ekonomi nasional. Lembaga ini menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, mulai dari perbankan hingga investasi dan asuransi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pasar modal dan investasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran penting, jenis investasi, dan juga regulator dari pasar modal dan investasi. Untuk peran pentingnya tersendiri, pasar modal yaitu menjadi wadah bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dengan menerbitkan saham atau obligasi, di mana investasi juga di pasar modal dapat memungkinkan individu untuk menumbuhkan kekayaan. Lalu jenis investasi dari pasar modal yaitu seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Setiap jenis investasi memiliki profil risiko dan potensi keuangan yang berbeda. Lalu OJK mengatur dan mengawasi aktivitas di pasar modal untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan investor. Lembaga keuangan yang kedua yaitu asuransi, di mana asuransi memberikan proteksi keuangan terhadap risiko yang tidak terduga, seperti kecelakaan, sakit, atau kematian. Lalu ada beberapa jenis asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi harta benda, dan asuransi kendaraan. Di mana perusahaan asuransi ini di Indonesia diatur oleh OJK dan wajib memiliki modal minimal untuk beroperasi. Lalu manfaat asuransi, di mana asuransi itu memberikan ketenangan dan kepastian finansial bagi pemegang polis dalam menghadapi risiko. Yang ketiga yaitu pegadaian. Gadai atau pegadaian ini menyediakan layanan gadai sebagai solusi kebutuhan dana jangka pendek dengan jaminan berupa barang berharga seperti emas atau perhiasan. Selain gadai, pegadaian juga menawarkan produk lain seperti tabungan emas, pembiayaan, dan investasi emas. Pegadaian memiliki peran penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dana cepat, di mana gadai merupakan cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan dana dengan jaminan yang aman. Lalu yang keempat ada perusahaan pembiayaan, di mana perusahaan pembiayaan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan layanan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan seperti kendaraan, elektronik, dan properti. Lalu pembiayaan biasanya dilakukan dengan sistem angsuran yang memungkinkan debitur untuk membayar hutang secara berkala. Perusahaan pembiayaan membantu meningkatkan akses terhadap barang dan jasa bagi masyarakat, terutama pembelian barang besar. Yang kelima ada dana pensiun, di mana dana pensiun terdapat dua jenis. Untuk yang pertama, dana pensiun lembaga keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan dan pesertanya pun biasanya individu. Manfaatnya yaitu kita dapat pensiun, lalu asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Di mana pengelolanya di sini yaitu dikelola oleh perusahaan dan pesertanya adalah karyawan perusahaan. Manfaatnya sama seperti dana pensiun lembaga keuangan, yaitu kita dapat dana pensiun, lalu asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Yang keenam yaitu lembaga keuangan mikro, di mana lembaga keuangan mikro memberikan kredit mikro kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usaha mereka. Kredit mikro membantu meningkatkan akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro. Di mana pilihan produk di lembaga keuangan mikro, mereka menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan spesifik para pelaku usaha mikro. Banyak lembaga keuangan mikro memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para debitur untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. Lalu yang terakhir yaitu vintage atau financial technology, di mana financial technology ini merupakan salah satu manfaat dari berkembangnya teknologi ya, di mana vintage memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat akses ke layanan keuangan. Di mana layanan vintage meliputi pembayaran digital, pinjaman online, investasi online, dan asuransi online yang berdampak untuk memberikan alternatif akses keuangan bagi masyarakat dan mendorong inovasi dalam industri keuangan.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.